Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 28 Desember 2021 dengan judul Kita Dihadapkan kepada Bapa. Ayatnya terdapat dalam Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Ungkapan barang siapa menang menunjukkan bahwa ada sesuatu untuk dimenangkan bagi masing-masing kita. Orang yang menang itu akan dipakaikan dengan pakaian putih kebenaran Kristus. Dan tentang sang pemenang ada tertulis, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku, di hadapan para malaikatnya. Oh, betapa suatu kesempatan istimewa menjadi seorang pemenang, dan memiliki kesempatan bahwa nama kita dihadapkan kepada Bapa oleh Juru Selamat sendiri. Betapa indah jaminan yang terkandung dalam perjanjian ini. Dorongan besar apakah yang dapat ditawarkan kepada kita untuk dapat menjadi putra-putri Allah? Siapakah yang akan memakai seluruh perlengkapan senjata itu? Siapakah yang akan terdaftar di bawah panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu? Pencerahan ilahi dapat terjadi pada setiap anak Allah yang berjuang dan dicobai agar tidak perlu jatuh dalam peperangan dengan kuasa kegelapan itu, melainkan menjadi seorang pemenang dalam setiap peperangan. Jubah kebenaran Kristus yang tanpa noda itu dipakaikan kepada anak-anak Allah yang diuji, dicobai, namun tetap setia. Nama mereka dipelihara dalam kitab kehidupan anak domba itu, terdaftar di antara mereka yang setia dalam segala zaman. Mereka telah melawan segala tipu daya sang penipu itu. Mereka juga tidak berbalik dari kesetiaan mereka dengan adanya auman naga itu. Sekarang mereka selamat untuk selama-lamanya dari sang penggoda itu. Umat sisa itu bukan saja diampuni dan diterima, melainkan dihormati. Serban tahir dikenakan pada kepalanya. Mereka itu menjadi seperti raja dan imam bagi Allah. Sedangkan setan sedang mendesakkan segala tuduhannya dan berusaha hendak membinasakan rombongan ini. Para malaikat suci yang tidak kelihatan sedang berjalan ke sana kemari, menaruh di atas mereka meterai Allah yang hidup. Inilah mereka yang berdiri di atas bukit Zaitun bersama anak domba itu, dengan nama Bapa tertulis di dahinya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kelanjutan daripada kebangkitan itu, maka akan tiba saatnya anak-anak Tuhan yang sudah dibangkitkan dan bahkan diubahkan menjadi tubuh yang dimuliakan Allah, maka kita akan dipersiapkan untuk menghadap kepada Bapa. Tentunya itulah yang menjadi puncak daripada penantian kita. Oleh karena selama ini kita sudah dipisahkan oleh karena dosa kita. Tetapi setelah kita akan dimuliakan, maka kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan kita di dalam kerajaannya. Saat ini saudaraku, kembali kita diingatkan, malaikat-malaikat Allah sedang berada di sekeliling kita untuk mengitari kita, menjaga kita, mengawal dengan kuasa Roh Kudus supaya kita tetap teguh. Sesaat kemudian kita akan dipersiapkan untuk dimeteraikan. Tanda-tanda itu akan dikenakan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu kita juga tahu bahwa setan juga tidak akan pernah berhenti untuk tetap berusaha menggoda kita. Marilah kita tetap setia supaya kita tidak akan jatuh dan nama kita akan tetap terukir dalam buku kehidupan. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Oleh karena pekabaran firman-Mu menguatkan kami pada hari ini, mempersiapkan kami untuk semakin teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah pengharapan yang abadi, kami akan dipertemukan bersama dengan Yesus, bertemu dengan Allah Bapa, diperadabkan oleh karena kami mengenakan akan pakaian jubah kebenaran Tuhan. Dan biarlah itu semuanya Bapa membuat kami akan semakin setia
dalam menjalani masa-masa penantian sampai kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami memohonkan kuasa Tuhan, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah Engkau memberkati segenap usaha tangan pekerjaan yang dilakukan. Begitupun umat-umat Tuhan yang melakukan usaha tangan, baik di kebun, demikian juga nelayan, bahkan berdagang, demikian juga sebagai tenaga-tenaga pengajar dan pengusaha-pengusaha, baik juga di kantoran, dan bahkan alat-alat negara. Ya Bapa, Engkau yang akan menuntun semua umat-umat Tuhan, sehingga di bidang apapun yang mereka kerjakan, senantiasa mendapatkan berkat Tuhan. Dan melalui semua itu, biarlah roh kesetiaan pun tetap ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati masing-masing keluarga, anak-anak yang tumbuh kembang. Biarlah mereka tetap ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan, supaya tetap ada di dalam jalan-jalan kebenaran. Ya Bapa, bagi saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya menjamah mereka, memberikan kuasa penyembuhan yang datangnya dari surga, dan biarlah mereka akan pulih kembali. Ya Tuhan, demikian juga kami teringat bagi saudara kami yang merasakan berbagai sukacita dan yang terkhusus merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Tuhan akan memberkati, berikan panjang umur, kesehatan, dan biarlah ya Bapa, berkat sukacita untuk mereka tetap mensyukuri akan segala nikmat yang Tuhan berikan. Kiranya berkat-berkat yang sama menjadi bahagian kami semua umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.